Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film genre thriller misteri yang berjudul Hypnotic. Dari judulnya udah ketebakan ya, inti dari film ini adalah tentang hipnotis yang dilakukan oleh seorang dokter pada pasiennya. Tapi lama-kelamaan, hipnotis ini membuat pasiennya merasa tidak nyaman dan sering mengalami kejadian aneh. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi ya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Seorang gadis bernama Jen memutuskan untuk hadir ke pesta temannya yang bernama Gina dan Scott. Di pesta itu, Gina memperkenalkan Jen dengan psikiaternya yang bernama Dr. Colin. Gina juga sempat meminta Jen untuk mengikuti sesi terapi bersama Dr. Colin, tapi jelas Jen menolaknya. Gina, Jen, Scott, Dr. Colin, dan mantan Jen yang bernama Brian berkumpul bersama. Ketika perkumpulan itu, Dr. Colin terlihat sangat tertarik pada Jen. Sebelum pulang, dia bahkan memberikan kartu namanya. Ketika sedang menunggu taksi online, Jen sempat berbincang dengan Brian. Dari percakapan ini, kita tahu bahwa Jen dan Brian sempat menjalin hubungan hingga bertunangan, dan mereka juga sepertinya masih saling menyukai. Di samping itu, Gina terus memaksa Jen untuk mengikuti sesi terapi nih. Jen jelas-jelas menolaknya, karena Jen tidak percaya hal-hal seperti itu. Tapi Gina terus meyakinkan Jen untuk mengikuti sesi terapi setidaknya sekali saja. Jen akhirnya setuju. Jen menemui Dr. Colin untuk meminta sesi terapi. Kantornya terlihat megah, sepi, tapi membuat Jen merasa nyaman. Ketika sedang menunggu, Jen juga bertemu dengan Tabi, pasien dari Dr. Colin juga. Tabi kelihatan senang mengikuti sesi terapinya. Ketika sesi terapi Jen dimulai, Jen menceritakan semua tentang kehidupannya. Jen tidak tertarik melakukan apapun, hidupnya hampa. Jadi Dr. Colin meminta Jen bercerita tentang Brian, karena menurut Dr. Colin, masalahnya dengan Brian bisa jadi alasan kenapa Jen tidak semangat menjalani hidupnya. Jen bilang kehidupan Jen dan Brian dulu sangat bahagia. Sampai Jen mengalami keguguran, Jen merasa tidak sanggup menghadapinya. Jadi mereka berpisah. Di tengah sesi terapi, Colin menawari Jen melakukan hipnoterapi. Awalnya sih Jen menolak, dia tidak suka hal-hal seperti itu. Tapi Colin meyakinkan bahwa itu adalah metode yang bagus, karena Jen bisa mengatur alam bawahnya sendiri. Mungkin itu juga bisa membantu Jen menjalani kehidupan yang lebih baik. Jen setuju. Ketika Jen melakukan hipnoterapi, Jen merasa nyaman melakukan itu. 3 bulan kemudian, Jen merasa sesi terapinya membawa pengaruh baik untuk hidupnya. Jen sudah mulai bekerja dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Jen juga rutin mengikuti sesi terapinya nih. Menurut Jen, Dr. Colin itu orang yang ramah, baik, dan mudah bergaul dengan siapapun. Saat pergi ke mall, Jen sempat bertemu dengan Dr. Colin juga. Mereka minum kopi bersama sambil berbincang tentang kehidupan pribadi masing-masing. Dr. Colin bercerita dia sempat menikah dengan cinta sejatinya yang bernama Amy. Kemudian Amy meninggal. Sementara Jen bercerita bahwa sekarang dia semakin menghindari Brian, entah kenapa. Colin memberikan saran nih, supaya Jen mengundang Brian makan malam dan membicarakan semua yang dirasakannya selama ini, supaya hubungan Jen dan Brian benar-benar selesai. Jen melakukan apa yang disarankan Dr. Colin. Saat akan berbelanja, dia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saat diangkat, Jen tiba-tiba melamun, dan ketika tersadar, Jen sudah berada di rumahnya. Ada banyak makanan di atas meja. Dia melihat ke arah pintu kamar mandi yang terbuka. Di sana, Jen melihat Brian yang tidak sadarkan diri. Brian lalu dilarikan ke rumah sakit. Jen merasa bersalah nih. Dia terus berusaha mengingat apa yang terjadi ketika melihat struk belanja pada hari di mana Jen dan Brian makan malam. Jen terkejut karena di sana dia membeli sebotol minyak wijen. Ingatan Jen tentang malam itu tiba-tiba kembali. Ada yang meneleponnya dan suaranya seperti Dr. Colin. Jen membeli minyak wijen dan menyajikan salad yang sudah ditambahkan minyak wijen pada Brian. Padahal Jen tahu Brian tidak bisa memakan minyak wijen. Jen panik nih. Dia
merasa hidupnya sedang dikendalikan. Jen mencari tahu tentang Dr. Colin Meade. Ada banyak artikel yang menyebutkan tentang kasus kematian misterius Andrea Bowen. Andrea sempat melakukan pembatasan nih terhadap Colin, psikiaternya saat itu. Polisi juga berusaha mengusut kasusnya. Jen memberitahu tentang artikel itu kepada Gina. Katanya, Andrea yang meninggal itu mengalami waktu hilang seperti Jen, tapi Gina tidak mempercayai itu nih. Dia berpikir bahwa Andrea mungkin tidak sehat. Jen menjelaskan bahwa banyak tindakan kejahatan di bawah pengaruh hipnotis. Jen juga bilang sudah mengingat semua waktu hilangnya. Dia merasa sangat bersalah atas kondisi kritis yang dialami oleh Brian saat ini. Mereka memilih untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Mereka bertemu dengan detektif Rollin yang mengusut kasus Colin. Kata detektif, dia tidak bisa mengusut kasus lebih lanjut karena tidak ada bukti bahwa Andrea dikendalikan oleh Colin, meskipun banyak hal aneh yang terjadi setelah dia mengikuti sesi terapi dengan Colin. Ada CCTV yang memperlihatkan bahwa Andrea meninggal karena melihat sesuatu di lift setelah menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dugaan kejahatan di bawah pengaruh hipnotis tidak bisa dibuktikan nih, hingga kepolisian akhirnya menutup kasus itu. Gina juga mulai jujur bahwa ternyata Colin sempat menghipnotisnya juga. Mereka disarankan untuk menjauh dari Dr. Colin. Detektif ingin kembali mengusut kasus ini nih. Dia memeriksa semua berkas tentang pasien Colin. Sementara itu, Jen meminta sesi terapi dadakan. Jen sudah berencana untuk merekam sesi hipnotisnya. Ketika mendengar suara rekamannya sendiri, Jen mengungkapkan tujuannya bertemu dengan Colin. Jen mengatakan semuanya dengan jujur. Colin bahkan tahu Jen mendatangi kantor polisi bersama Gina untuk melaporkan Dr. Colin. Jen segera berkendara sambil menelepon Gina. Dia meminta Gina untuk tidak pergi kemanapun karena Colin mengetahui semua gerak-geriknya. Ternyata Gina sedang bepergian dengan Scott. Kebetulan di dalam mobilnya ada telepon masuk dari Colin. Saat Colin mengatakan beginilah kesudahan dunia, Gina tiba-tiba berhalusinasi ada sebuah laba-laba besar yang merayap di tubuhnya hingga Gina tidak bisa fokus menyetir dan sebuah truk besar menabrak mobilnya. Kejadian itu menewaskan Gina dan Scott. Tentu saja Jen sangat terpukul. Jen memikirkan semua yang terjadi sampai detektif datang untuk menjenguknya. Jen menceritakan bahwa Colin tahu semua gerak-gerik mereka. Colin seolah mengikuti Jen kemanapun. Detektif meminta Jen untuk tidak pergi kemanapun nih, untuk jaga-jaga. Ketika detektif pergi, Colin tiba-tiba datang. Dia memaksa masuk ke dalam apartemen dan meminta Jen tidak bergerak. Anehnya, perintah Colin ini tertanam di otak Jen nih, sehingga apapun yang Colin katakan, Jen akan mengikutinya. Colin mengatakan Gina dan detektif hanyalah penghalang bagi mereka. Ketika Colin pergi, Jen menyadari bahwa Colin mungkin akan melakukan sesuatu pada detektif. Jen berusaha menghubungi detektif, tapi sayang ponsel detektif tidak aktif. Sementara itu, detektif merasa ada orang di dalam rumahnya. Dia mencari ke setiap tempat yang mungkin digunakan sebagai tempat sembunyi. Saat makan, tiba-tiba ada seorang wanita yang menyerang detektif dari belakang. Wanita itu adalah Tabi, pasien dari Dr. Colin. Tabi menyerang dan mulai melukai detektif terus-menerus. Sampai pada akhirnya, detektif berhasil membela diri nih dan menyerang balik Tabi hingga Tabi tidak sadarkan diri. Detektif menceritakan hal itu kepada Jen. Dia berpikir Tabi berada dalam pengaruh hipnotis. Kepolisian tidak bisa mengusut kasusnya karena kasus Colin ini sudah lama ditutup. Detektif bergerak sendirian tanpa surat perintah dari kepolisian. Jadi kepolisian tidak bisa membantu apapun. Jen pergi menemui seorang psikiater bernama Dr. Graham. Jen menceritakan semuanya. Saat berusaha untuk menghapus sugesti yang ditanamkan pada Jen setengah sadar tampak ketakutan nih. Dalam bayangannya, ada sebuah rumah besar, Dr. Xavier Sullivan, ada Colin juga di sana, dan gelang emas dengan tulisan 6 Maret. Graham yang melihatnya juga ikutan panik nih, kenapa Jen kayak gitu? Dia segera menyadarkan Jen. Walaupun agak sulit, Jen akhirnya sadar. Dr.
Dr. Graham kesulitan melihat apa sugesti yang ditanamkan. Dan lagi Colin menanamkan upaya kontrol pikiran. Jadi Jane tidak bisa menghapus sugesti-sugestinya. Dr. Graham tidak bisa menghapus sugesti yang Colin tanamkan, tapi dia bisa menanamkan sugesti lain pada Jane. Nah, dari bayangannya ini, Jane akhirnya mencari tahu tentang Dr. Xavier Sullivan, yang ternyata dia adalah seorang ahli dalam mengontrol pikiran. Setelah mendapatkan alamatnya, Jane pergi ke rumah Xavier. Rumah Dr. Xavier ini berada di tengah hutan nih. Dia menghubungi detektif untuk memberitahu rencananya pergi ke rumah Xavier. Siapa tahu kan Dr. Xavier bisa membantunya. Rumahnya ini tampak sepi dan tidak berpenghuni. Jane masuk ke dalam rumahnya yang ternyata tidak dikunci. Hal yang membuat Jane sangat terkejut adalah dia melihat foto Colin dan istrinya. Tiba-tiba Colin muncul nih. Ternyata Dr. Xavier itu adalah ayah Colin. Plot twist banget kan ya? Jane yang terbangun dari tidurnya segera menelepon dan mengatakan dia dibawa ke kantor Colin. Detektif yang panik segera mengirimkan beberapa polisi ke kantor Colin. Tapi ternyata tidak ada siapapun di sana. Menelepon detektif hanyalah akal-akalan Colin saja nih. Jane sebenarnya ditahan di rumah Xavier. Detektif yang tahu Jane pergi ke rumah Xavier segera mencari tahu alamat Dr. Xavier itu. Sementara terungkap fakta bahwa Dr. Colin menanamkan kenangan-kenangan tentang dirinya dan istrinya itu kepada Jane. Parah banget kan? Pokoknya Dr. Colin ini menyukai Jane karena Jane itu sangat mirip dengan istrinya. Nah, detektif yang sudah tahu alamat rumah Dr. Xavier segera meluncur ke sana. Dia juga ingin Jane karena Jane sangat mirip dengan mendiang istrinya. Detektif yang tahu rumah Dr. Xavier langsung mencari Jane dan Colin. Jane yang dihipnotis agar tidak bisa bergerak hanya mampu berteriak. Di sini detektif berusaha mencari Colin dulu. Tentu saja ada baku hantam dan baku tembak di sini. Jane yang berhasil lepas dari sugesti berusaha untuk menembak Colin. Jane terbangun dari pingsannya. Detektif bilang semua sudah aman. Polisi sedang kesini dan Colin tertembak. Saat detektif mengatakan cintaku, Jane tersadar bahwa itu bukanlah detektif, itu adalah Colin. Jadi ternyata Dr. Graham menanamkan sugesti jika Colin mengatakan cintaku, Jane akan lepas dari semua pengaruh sugesti dan dia bisa melihat dunia di sekitarnya dengan jelas. Saat Colin emosi dan menghampiri Jane, Jane berhasil menembak Colin hingga Colin tewas. Secepat itu ya guys matinya. 1 bulan kemudian, Jane kembali bekerja. Dia rutin mengunjungi Brian yang masih koma dan meminta maaf tidak pernah berbagi tentang rasa sedihnya nih. Jane berharap Brian segera pulih. Sementara itu, detektif naik jabatan nih. Dia harus segera pergi ke kota lain. Walaupun Jane tidak sengaja menembak detektif sebulan yang lalu, detektif tetap berterima kasih pada Jane karena berhasil menghentikan Dr. Colin. Setelah itu, film pun selesai. Gimana nih teman-teman tentang filmnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan klik like dan subscribe juga ya bagi yang belum. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.